kalau berbicara tentang SEO dan SEA, banyak orang yang percaya kalau SEO itu punya value yang lebih besar dibandingkan SEA. Semuanya menganggap seperti itu. Ya, organic listing punya value yang lebih besar dibandingkan iklan. Iya, setuju nggak kalau saya bilang seperti itu? Ya, oke. Ini kita coba masuk lebih dalam. Yang pertama kita lihat dulu click share-nya antara yang organik dengan yang paid. Jadi kalau dilihat di sini ya, organic position nomor 1, 60%-nya orang ngeklik di organic listing. Ya. Kemudian kita geser ke sebelah kanannya, yang posisi nomor 2 sampai dengan 5, yang lebih besar orang klik adalah paid. Ya. Jadi semakin di bawah posisi website teman-teman di search engine result page gitu ya, semakin kecil kemungkinan diklik. Ya. Oke. Ini pie chart tentang successful queries. Apa namanya successful queries itu? Ketika orang melakukan pencarian, kemudian dia klik hasilnya masuk ke website pemiliknya gitu ya, itu successful queries. Jadi kalau lihat successful queriesnya, itu sebaliknya 94% ya dari successful queries itu orang klik organic listing dan hanya 6% aja yang klik paid ya. Oke. Ini lebih jauh lagi ketika berbicara tentang SEO dan SEA gitu ya. Kalau SEO kita ngomongin soal content quality, kemudian kalau di SEA it's more about ads copy, it's more about keyword selection, it's more about body text-nya gitu ya. Kemudian ini agak kelihatan kalau ngomongin SEO itu lebih ke online authority. Ada yang tahu online authority? Online authority? Apa sih? Oke, ya. Online authority itu kayak apa ya? Kalau saya suka analogiin kalau ada web developer gitu ya, ketika dia mau jual service web development-nya, orang itu harus di endorse oleh banyak orang gitu loh. Ya. Ketika banyak orang yang bilang, lu kan mau bikin website ke orang itu jago bikin website-nya gitu. Maka authority orang itu sebagai web developer itu meningkat. Di website juga seperti itu. Ketika ada sebuah website, mereka punya banyak endorsement di untuk website itu berupa link, maka online authority-nya akan meningkat. Ya. Beberapa yang menunjukkan online authority sebuah website adalah salah satunya PageRank. PageRank, ada yang tahu PageRank? Tahu lah yang pasti ya. Jadi PageRank itu salah satu key metrics yang dibuat oleh Larry Page. Jadi page-nya itu sebenarnya bukan dari halaman, tapi page-nya itu dari page. Untuk menentukan penting atau tidaknya sebuah halaman berdasarkan number of endorsement ke halaman itu. Angkanya dari 1 sampai dengan 10. Ya. Oke. Kemudian kalau ngomongin SEO itu long term strategi. Jadi nggak ada SEO yang hari ini mulai besok kelihatan hasilnya gitu, nggak ada. Ya. Di SEO is about long term strategi. Usually companies yang mau lakukan SEO mereka melihat ke depan. Ya, karena berdasarkan pengalaman saya, SEO itu memberikan sustainable traffic, reliable, kemudian dalam jangka waktu yang lama. Tapi kalau berbicara tentang SEA is about tactical campaign yang lebih cocok gitu ya. Kemudian short term strategi, kemudian apa namanya? Instant traffic. Jadi kalau ada biasanya kalau brand-brand saya pegang Telkomsel kebetulan, mereka selain jalankan SEO dengan kita, mereka juga punya short term campaign. Kayak mereka running salah satu Walk with Simpati bareng Agnes Monica itu cuma 3 bulan, tidak mungkin disupport dengan SEO selama 3 jangka waktu yang secepat itu makanya running SEA gitu ya. Tapi kalau mereka punya konten yang banyak gitu ya, mereka mau long term strategi, mereka mau sustainable traffic yang datang terus-terusan sepanjang dalam waktu yang lama gitu, mereka invest di SEO. Oke. Ini tulisannya kelihatan satu lagi ada tadi. Ya. Jadi ya tadi saya kalau SEO itu future investment gitu kan, kemudian kalau SEA itu pay per click. Jadi dua-duanya bukan berarti SEO itu gratis, enggak. SEO mungkin gratis ya, tapi real SEO Anda butuh investment juga. Ya, ada investment di sana yang harus dikeluarkan buat konten, artikel, video apapun itu memerlukan biaya juga. Tapi berbeda dengan SEA, kalau SEA pay per click directly, ketika ada orang datang Anda bayar orang itu. Ya, tapi dua-duanya butuh cost, ada cost. Oke. Kalau melihatin dua itu, ya banyak yang akan merasa bahwa SEO itu jauh lebih valuable dengan SEA untuk long term.
Tapi kemudian kalau teman-teman baca berita-berita di internet sekarang gitu ya, banyak yang bilang kalau SEO itu udah meninggal, SEO is dead. Ada yang pernah baca artikel tentang SEO is dead? Ya, coba cari di internet, pasti banyak yang bilang ngapain lo ngelakuin SEO sekarang, itu bukan zamannya SEO lagi. SEO is dead. Ya, dia pernah baca itu? Search Engine Lab bahas soal itu, kemudian ada beberapa berita di online juga yang bahas soal itu. Saya sendiri sebagai orang yang jalanin company SEO sempat merasa mesti pindah nggak sih, mungkin jualan ayam bakar atau yang lainnya ketika banyak orang yang ngomongin soal SEO is dead ini ya. Tapi ternyata kalau kita lihat lebih jauh ya, kenapa sih orang ngomongin soal SEO is dead? Ini ada beberapa alasan. Yang pertama, struktur layout dari search engine result page. Kalau teman-teman coba cari pencariannya, zaman dulu itu semuanya blue links, listing yang biru aja semuanya. Sekarang ya ada news di sana, kemudian yang paling banyak iklan, benar nggak? Ya, kemudian places, lokal, kemudian ada image sama video, ya, kemudian ada lagi in-depth articles, ini baru juga gitu ya. Jadi ketika melakukan pencarian di Google sekarang itu hasil organik drop dan ke bawah, jadi ada di bawah gitu. Orang kalau scroll kalau mau lihat organic result. Itu salah satu alasan kenapa orang bilang SEO itu nggak penting lah, ngapain SEO gitu lah. Ya, oke. Kemudian ini juga salah satu problem yang banyak ditemui oleh pemilik website. Ya, benar? Keyword not provided. Pakai analitik semuanya pasti lah orang pakai analitik ya. Jadi salah satu key metric paling penting untuk seorang webmaster ya, melihat performa dari websitenya adalah keyword referral ya. Keyword referral ini nunjukin orang datang ke website kita menggunakan kata kunci apa di Google. Dulu kita bisa melihat semuanya, tapi ketika Google switch to secure page, Google are using HTTPS right now. Ketika kita melakukan pencarian Google, URL-nya pasti berubah jadi HTTPS. Kemudian yang terjadi adalah semua parameter yang dulunya dikirimkan ke website kita sekarang hilang. Ya, webmaster tidak lagi bisa mengetahui seorang pengunjung datang ke websitenya dia menggunakan keyword apa. Dan semakin hari angkanya semakin meningkat. Mulai dari beberapa satu tahun ke belakang ketika Google melakukan ini, sampai sekarang udah hampir 87% rata-rata. Bahkan ada beberapa website yang sudah mengalami 100%, mereka nggak bisa lihat sama sekali. Jadi artinya ketika mereka melakukan investment yang sangat besar di SEO, mereka nggak tahu hasilnya ini beneran nggak sih dari SEO, ini beneran nggak sih datangnya dari investment mereka di SEO. Itu juga salah satu alasan kenapa banyak orang yang bilang kalau SEO is dead. Ya. Artinya adalah saat ini gitu ya, jadi nomor satu itu bukan hal yang utama gitu kan. Being number one is not everything for SEO practitioner utama. Oke. Kemudian ini juga alasan yang lainnya. Google tuh paling bisa nge-abuse hewan-hewan lucu tuh. Ya. Dari mulai dia ngeluarin panda yang segitu lucunya sampai orang bikin jadi pandanya mengerikan gitu, kemudian ganti ke penguin. Penguin sekarang sudah punya AD 1, 2, 3, 4 ya. Udah keluar sampai penguin 5. Kemudian yang sekarang yang kemarin ada hummingbird. Ya. Tapi sebetulnya ada lebih dari 500 sampai 600 update yang dikeluarkan oleh Google setiap tahunnya. Hanya beberapa dari sana yang memang di-highlight oleh media, ya. Kalau kita mau lihat semua update yang dilakukan Google, kayaknya kebanyakan. Oke. Ada yang kenal ini nggak? Ada yang tahu? Ya? Ya. Matt Cutts ini adalah head of web spam di Google. Dia adalah orang yang paling banyak disalahkan oleh webmaster. Ya, ketika misalnya ada orang yang punya websitenya jadi de-index atau hilang dari indeks, orang ini yang pertama kali disalahkan gitu ya. Karena memang dia dan timnya selain punya algoritma yang running secara otomatis, mereka juga mempunyai tim yang melakukan pengecekan secara manual. Saya follow beberapa orang termasuk Matt Cutts sendiri dan Dennis Sullivan. Tahu Dennis Sullivan ya? Dia pernah tweet soal
anaknya melakukan pencarian soal berapa banyak hujan di Las Vegas atau California gitu ya. Kemudian yang keluar adalah website direktori yang nggak jelas. Dia tweet, kemudian Matt reply, my team will check on this. Dia benar-benar dicek manual beneran gitu ya. Jadi yang dia bilang adalah better experience. Orang ketika melakukan pencarian Google, orang itu mempunyai pengalaman yang menyenangkan, tidak lagi melihat hasil-hasil pencarian yang tidak memiliki value gitu ya. Kemudian quality content, tidak ada lagi kayak dulu 2008, 2009 kalau pertama kali saya punya website itu, kalau saya mau ranking soal misalnya baju bayi gitu ya, saya buat artikel baju bayi ini adalah baju bayi yang paling bagus, di mana baju bayi ini dibuat dari baju bayi yang berkualitas. Jadi satu paragraf itu baju bayinya ada 6 atau 8 gitu ya, yang akhirnya kontennya nggak readable jadinya ya. Itu zaman dulu, tapi sekarang quality content is number one ya. Kemudian don't spam, ini pantangan paling kuatnya di sana. Tapi sebetulnya kalau ngomongin soal semua algoritma update, kayaknya feeling saya yang mau gue lakukan adalah mau push revenue dari iklan mereka ya, melihat dari search layoutnya, kemudian dari bagaimana mereka melakukan webmasters, kayak ngilangin data keyword data keyword yang cloud kayak gitu. Feeling saya sih mereka mau push sales dari AdWords-nya, karena Google 90% lebih dari revenue mereka datang dari AdWords. Itu kenapa Gmail kita gratis, itu kenapa Blogspot kita gratis ya. Gmail, Blogspot, Drive semuanya gratis karena mereka revenue-nya totally dari AdWords ya. Bahkan kalau kita mau teliti lebih jauh gitu ya, Google itu secara tidak langsung mereka membaca isi email kita. Pernah perhatiin nggak kalau kita buka email dari temen ngomongin soal Apple atau ngomongin soal teknologi, iklan di sebelahnya pasti berkaitan dengan isi emailnya, benar nggak? Ya, Google itu baca email kita artinya kan? Makanya gratis karena 90% dari revenue mereka datang dari AdWords ya.